Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah Administrasi Server. Maka dari itu langsung saja kita buka soalnya. Oke, di sini kita disuruh untuk mencoba FTP ya, itu File Transfer Protocol, yaitu dia adalah sebuah protokol untuk berkomunikasi ya antar data atau istilahnya berguna untuk mentransfer file di antara komputer klien dan juga komputer server. Nah, di sini saya sudah buka ya sebenarnya di sini dari CentOS-nya dan saya juga sudah bikin catatan saya copy ini soal-soalnya atau langkah-langkahnya ke dalam CentOS kita. Oke, maka dari itu langsung saja kita buka terminal ya di sini sudah ada terminalnya, kita zoom sedikit. Langkah pertama yaitu kita disuruh untuk sudo yum ya, update min.y. Oke, oke, ini artinya sudah saya update ya, ini sudah terupdate dari sebelumnya. Soalnya kalau misalnya saya sudo yum update sekarang itu sangat lama sekali. Selanjutnya kita harus mengaktifkan layanan sudo yum install ya. Dari fsft-nya sudo yum install fs ft pd min.y. Oke. Nah, ini dependensi yang sudah saya instalkan juga sebelumnya. Jadi ya tulisannya hanya seperti ini. Dan kita harus mengaktifkan dari fsftpd-nya itu yang sudah kita install, yaitu sudo systemctl start fsft sft pd. Oke. Oke, sudah kita install, kita harus mengenablekan tadi ya dari fstb-nya, yaitu fstb. Terus juga kita harus mengecek juga apakah dependensi yang tadi kita install itu sudah aktif atau belum. Dan ini sudah aktif ya, tandanya dengan ada kalimat atau kata aktif di sini. Oke, kita Ctrl C. Habis itu kita eh, izin trafficnya dengan firewallnya ya kita tambahin di port 21 ini. Caranya tinggal kita ikutin saja dari firewall min cmd min permanen add port port sama dengan 21 slash tcp. Oke, enter. Nah, kenapa merah di sini? Karena saya sudah menambahkan TCP di port 21 sebelumnya. Oke, kita lanjut sudo firewall ya. Yang ini ya, sudo firewall permanent as service kita tulis ya. cmd permanen add service sama dengan FTP. Oke, di sini sudah saya tambahkan juga ya dari service FTP ini. Hasil dia ada merahnya tulisan already enabled. Dan yang terakhir kita harus restart dari firewall itu dengan cara sudo firewall min cmd min reload. Oke, sukses. Ini sudah terlihat. Dan sekarang kita harus mengedit file dari ftpd-nya ini ya dengan cara membuka text editor dari nano ini ya, sudo nano ini. Kita buka pakai nano ya, sudo nano etc fspd spd. Oke, di sini paling pentingnya sebenarnya sih. Oke, yang pertama kita harus mengenable atau memastikan bahwasannya word enable ini sama dengan yes. Ya, kita cek ini sudah ya, local enable juga sudah. Terus kita scroll lagi, kita cari chroot local user yes. Nah, di sini chroot list enable-nya saya jadikan no karena defaultnya yes. Itu kenapa? Karena sejak saya coba berulang kali ternyata tidak bisa gitu, terjadi error atau kendala di bagian FTP saya gitu. Alhasil saya mengizinkan semua user untuk bisa mengakses dari home directory saya gitu dengan cara menonaktifkan atau menulis no di sini bukan yes atau mengganti yes menjadi no.
Intinya seperti itu. Nah, di bawahnya saya tambahkan local root-nya ya, local root-nya dan saya tulis ulang lagi untuk memastikan bahwasannya ini berhasil kita gunakan untuk bisa kita akses FTP-nya dari klien dan juga server. Dan ini saya tambahkan ini cukup penting ya, karena memang saya targetkan local root-nya ini ke FTP user nanti. Karena kalaupun nanti kita nggak tambahkan ini, saya sudah mencoba berulang kali dan mencari Google ya, maksudnya mencari di Google, alhasil katanya ditambahin seperti ini untuk memastikan nanti klien bisa mengakses folder ini aja gitu. Dan alhasil ini sudah berhasil di saya. Karena itu saya tambahkan seperti ini. Dan di sini saya ingin membuat user FTP-nya ya. Dan banyak sekali kendala kalau misalnya kita memakai admin no login ini. Karena ketika nanti login di file Zilla ataupun di Windows Explorer itu malah diarahkan ke halaman login lagi gitu. Dan terjadinya intinya error gitu. Maka dari itu kita memakai eh, user ad biasa saja ya seperti ini, FTP user. Nah, karena saya sudah menambahkan user FTP user sebelumnya, maka ini terjadinya error. Maka dari itu langsung saja kita tambahkan ya mengganti passwordnya. Oke, sudah saya perbarui kata sandinya dan kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan cara sudo chown min r ftp user ftp user. Di sini karena kita ya kita cd dulu form ls ya. Karena kita memakai ftp user di sini foldernya ya. Maka dari itu kita nanti bukan dari var www.html ini. Kita clear dulu ya. Kita memakai sudo chown min r ftp user user. Di sini kita pakai home, FTP user, dan FTP. Oke. Oke, kita sudah berhasil mengubah kepemilikan dan direktori FTP user FTP ini kepada user FTP user ini. Jadi, kita ke langkah berikutnya yaitu mengubah permission ke 755 agar bisa diedit dan juga bisa dilihat. Dengan cara sudo chmod min r 755 dan dari home FTP user FTP. Oke, di sini sudah berhasil tadi. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, sudah berhasil. Dan sekarang kita reset ya, maksudnya restart dari layanan FS FTPD ini, yaitu dengan cara sudo system ctl restart. Oke, sini sudah berhasil kita restart. Kita yang pertama masuk dulu ya ke directory FTP user ini dengan cara klik aja cd ftp user dan ftp. Kita cek dengan ls itu kosong, tidak ada file apapun yang tadi yang sebelumnya kita buat ya untuk memastikan saja. Nah, di sini kita balik ke klien kita karena di sini saya mengalami kendala ya, mungkin dari bug Windows 11 ataupun bug dari Windows Explorer. Saya tidak bisa mengakses dari FTP di klien ini. Maka dari itu saya download dari FileZilla ini untuk mengakses dari FTP di server ini. Dan itu fungsinya sama seperti di Windows Explorer, yaitu untuk melihat isi dari folder di FTP server kita. Oke, maka dari itu langsung saja ya. Yang pertama kita balik lagi, kita lihat IP address kita itu berapa. Ternyata seperti ini ya, 192.168.126. Oke, sekarang kita tulis FTP, titik dua slash slash 192.168 100 titik 26. Oke, dan username-nya FTP user ya, yang tadi kita buat, dan passwordnya yang tadi pastinya kita buat sebelumnya. Ini kita sudah berhasil mengakses dari FTP servernya, yaitu ada pesan atau status di sini, yaitu directory listing of slash successful. Itu artinya kita sudah tersambung ke dalam FTP server kita. Coba di sini kita tes. Di sini kita ketik ls untuk apa namanya, memastikan bahwasannya di folder FTP ini belum ada file ataupun folder lainnya. Di sini sudah saya ketik ls, tidak muncul apa-apa. Clear. Di sini kita mencoba untuk membuat satu file yang bernama testing.txt atau ya seperti ini. Kita pakai sudo ya.
ls itu sudah muncul ya di server kita. Kalau di klien tidak muncul karena kita harus mereload dulu secara manual. Baru bisa kita lihat file yang baru saja kita tambahkan dari server. Misalnya kita ingin menambahkan index.php, terus juga misalnya sudo rmdir, oke, sudo mkdir, misalnya langsung gitu ya. Nah, sini kan sudah ada directory sama juga file. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada satu folder dan juga satu file yang bernama index.php dan satunya yang tadi kita tambahkan. Oke, berarti sih di sini sudah kita lakukan ya dari pengujian FTP ini di antara klien di Windows kita dan juga server di OS dan OS kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.